Teman, selamat datang di channel saya lagi. Nah, kali ini saya akan mereview tentang pengaruhnya herbisida atau obat suket terhadap kesuburan tanah. Saya menggunakan, jadi kalau memakai obat suket atau rumput, saya pakainya jenisnya Roundup ya, mereknya Roundup. Itu sangat efektif untuk membunuh rumput. Biasanya dia setelah disemprotkan, dia akan mati setelah 5 harian baru kelihatan pada mati. Namun buat tanah jadinya agak kurang subur kalau langsung ditanam. Misalnya hari ini disemprot obat suket, terus 3 hari atau 2 hari kemudian langsung ditanami, jadinya tidak subur untuk tanaman. Seperti ini tanaman terong saya. Jadi ini 2 hari setelah saya semprot obat suket atau obat rumput, saya tanamin akhirnya seperti ini. Tumbuhnya tidak normal atau kerdil. Walaupun udah saya pupuk, udah saya pacu, tetap karena ini mungkin pengaruhnya dari obat suket. Karena itu nih, lihat semuanya. Seperti ini. Jadi tanamannya dia agak kuning bukan karena kurang air atau apa. Nih, yang satu baris ini saya semprot obat suket semua. Padahal ini tanah tinggi, jadi kalau musil kerendam air dia harusnya enggak pengaruh. Karena udah saya bandingin dengan tanaman yang di rumah, yang di dalam pot, pertumbuhannya sangat jauh. Karena ini itu kerdil, mungkin karena pengaruh dari obat rumput atau herbisida yang sangat ampuh. Dia membunuh semua jenis rumput dalam waktu, prosesnya biasanya lama kalau untuk herbisida yang bagus. Jadi hari ini semprot, dia kelihatan mati itu 3 harian, 3 hari, seminggu baru rumput mati semua. Nah, harusnya kalau mau nanam tanaman sesuai saya alami sekarang, harusnya 7 hari setelah disemprot obat suket. Jadi tanahnya udah steril. Kalau 2 hari atau 3 hari langsung ditanam, jadinya tumbuhannya seperti ini, kerdil atau tumbuh tidak normal. Ini udah mulai hijau tunasnya, lihat. Yang bawahnya kuning karena mungkin pengaruh herbisida. Jadi mungkin herbisida diserap rumput ke akar, terus akar ini menjalar ke rumput ini, jadi dia terkena pengaruh herbisida juga. Ya. Jadi teman-teman yang mau pakai herbisida, sebaiknya setelah pakai herbisida minimal seminggu kalian tanamin. Jangan langsung tanam. Kalau langsung tanam biasanya tumbuhannya seperti ini, dia jadi kurang subur. Ini terong-terong saya, jadi dia agak kurang subur. Nah, ini yang saya baru tanam, dia harusnya hijau seperti ini tanamannya. Ini baru 2 hari saya tanam. Ini yang tadi sekitar berapa? Hampir 2 minggu. Ini yang setelah saya semprot herbisida berapa? 2 mingguan lebih berarti. Ini yang ini jadi kurang subur. Indikatornya seperti itu. Indikatornya kalau kalian mau nanam ini, kalau sudah ada tumbuhan rumput-rumput kecil seperti ini, lebih bagus. Ini jadi herbisida itu sangat bagus untuk membunuh rumput. Nah kalian menanamnya jangan langsung ditanam 2 hari 3 harinya, jangan langsung tanam. Lebih baik biarkan selama seminggu dulu, biarkan rumput mati total dulu, baru kalian tanami subur. Kalau seperti ini kita akan tetap saja sama aja rugi. Kita rugi waktu, bibit, dan bukan mempercepat pertanaman, tapi malah memperlambat tanaman. Karena pertumbuhan tanaman jadi terhambat. Jadi di sisi saya juga pelihara hewan, saya juga menggarap lahan, yaitu lahan punya saudara saya dan punya orang tua saya. Ini. Nah, jadi nanti kotorannya biasanya saya gunakan untuk pupuk kebun. Ini ada cabai, ini modelnya tumpang sari, ada
berapa, lebih 3 jenis kayaknya. Itu ada cabai kemarin kerendam air jadi nggak subur. Panen pun paling hanya untuk konsumsi pribadi. Yaitu pohon mangga kemarin padi udah panen, hasilnya lumayan. Jadi kalau sistem tumpang sari biasanya harus ada yang dikorbankan, tidak semuanya bagus. Istilahnya kalau orang Jawa itu nyebutnya kioman. Jadi kemarin tanaman cabai saya ke kioman padi sama kerendam, jadinya agak kurang maksimal hasilnya. Ini sistem, ini baru terong. Nanti setelah terong tinggi biasanya nanti saya tanemin timun suri, biar nanti dia di bawahnya timun suri nutup rumput, terong tinggi. Ini karena pengaruh herbisida. Jadi seperti ini pertumbuhannya. Pohonnya kerdil, kuning, kuning, tapi atasnya udah mulai tunas, semuanya kuning. Jadi kalian yang mau pakai obat rumput atau herbisida, sebaiknya kalau mau tanamin nunggu minimal seminggu. Ini juga tuh ya agak kurang subur. Mungkin yang di sebelah sana dia kerendam air. Itu yang ini yang seminggu kemudian saya tanemin, hasil terongnya seperti ini. Tinggi kan. Itu yang 2 hari saya langsung tanam habis disemprot herbisida, hasilnya kurang subur. Lihat kan, itu subur kan. Jadi seperti itu teman-teman yang mau nanam dan memanfaatkan herbisida, sebaiknya tunggu seminggu minimal, biar tanam kalian tidak terhambat pertumbuhannya. Untuk pohon mangga pun saya kasih jarak 1 meter kemarin pas nyemprot herbisida, karena herbisida pun kadang membunuh pohon mangga. Pohon mangga saya umur masa tanam 2 tahun. Masa tanam 2 tahun, paling nanti akan berbuah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Ini kebun percobaan. Itu ada pohon jambu kristal. Jambu kristal itu cepat, setahun aja udah berbuah. Jambu kristal. Kalau jambu air dia sama tanamannya, belum apa-apa itu ya. Dan jambu air rawan dimakan ulat dan belalang daunnya kalau jambu air. Kalau jambu kristal dia kuat, yang penting kita pupuk dia nih. Jadi udah panen beberapa kali jambu kristalnya. Ini terongnya kurang subur karena herbisida itu jambunya dibungkus. Dia berarti masa tanam setahun lebih. Udah bunga. Jambu kristal cepat hasilnya, walaupun masih kecil dia udah berbuah lebat dan kita panen hampir tiap hari. Ini saya ada berapa pohon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pohon. Seperti itu. Herbisida itu sangat pengaruh terhadap kesuburan tanah. Jadi teman-teman yang mau pakai herbisida sebaiknya tunggu 7 hari, maksudnya semprot. Nah setelah itu diamkan tanah selama 7 hari baru ditanemin. Kalau langsung tanemin biasanya tanahnya kurang subur, apalagi herbisida bagus dan sangat efektif seperti Roundup dan lain-lain. Untuk membunuh rumput itu waktunya, prosesnya butuh lama, tidak langsung kita spray dia langsung mati, tapi nunggu beberapa hari, biasanya 3 hari baru kelihatan totalnya setelah 7 hari. Setelah 7 hari dia sudah mati seperti ini, rumputnya mati semua. Nah baru kita tanamin. Jadi seperti itu. Mungkin ini buat pengalaman ya, karena saya juga baru mulai belajar bertanam. Jadi belajar nanam nih, tanaman terong, cabai seperti itu. Ini saya juga baru
Kalau padi saya udah dari kecil. Ini jadi istilahnya belajar dari pengalaman. Ini jadi belajar dari pengalaman. Seperti itu. Next video berikutnya saya review lagi jenis-jenis tanaman padi, karena saya banyak tanaman padi ini. Tanaman padi dan musim-musimnya. Kalau musim kemarau, musim pancaroba, dan musim penghujan, jenis tanaman padinya beda lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang mau berkebun dan memanfaatkan herbisida untuk membasmi rumput.